Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta A. Haji Awal dengan MPM 0227241109 dari mahasiswa Unhair, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi semester 3, kelas 3A, mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul materi Teori Keuangan Perbankan Syariah. Jika teman-teman belum mengetahui apa itu teori keuangan dan perbankan syariah, mohon nonton video ini sampai selesai ya. Jika teman-teman sudah menonton, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Terima kasih. Sebelumnya kita masuk lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keuangan syariah. Secara sederhana, keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada hukum Islam. Syariah artinya seluruh kegiatan ekonomi mulai dari menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, hingga investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan utamanya, keuangan syariah bukan hanya mencari keuntungan, melainkan juga mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ini, uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan, tetapi harus menjadi alat untuk menciptakan nilai dan kegiatan produktif secara historis. Penerapan keuangan syariah modern dimulai pada tahun 1963 dengan berdiri Mid-Gersing Bank di Mesir. Dari sana konsep ini berkembang pesat ke berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang kini menjadi salah satu pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keuangan syariah bukan sekedar keuangan tanpa bunga, tetapi merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan. Ada juga prinsip-prinsip syariah. Prinsip dalam syariah. Dalam keuangan syariah terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi dalam setiap transaksi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Islam melarang pengambilan keuntungan tetap atau tambahan dari pinjaman uang. Keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata dan produktif, bukan sekedar dari uang yang berputar tanpa nilai. 2. Larangan ghar atau ketidakjelasan. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas, baik mengenai harga, objek, maupun waktu penyerahan. Transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi dianggap tidak sah. Yang ketiga, larangan masyir atau perjudian. Setiap bentuk spekulasi yang mirip dengan perjudian tidak diperbolehkan, contohnya investasi yang hanya mengandalkan keberuntungan tanpa dasar usaha yang nyata. Ada juga prinsip keadilan dan keseimbangan. Islam mengajarkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Kegiatan halal. Semua kegiatan usaha harus sesuai dengan syariah. Bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, atau produk haram lainnya dilarang. Ada juga bagi hasil. Dalam pembiayaan syariah, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai akad yang disepakati.
inilah yang membuat sistem syariah lebih adil. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga etis, logis, dan mendukung kestabilan ekonomi. Perbedaan dengan keuangan konvensional. Sekarang kita bahas apa yang membedakan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. 1. Dasar hukum. Keuangan konvensional didasarkan pada teori ekonomi modern dan hukum positif. Keuangan syariah berlandaskan pada Al-Quran, hadis, serta fatwa ulama. 2. Tujuan. Konvensional bertujuan memaksimalkan keuntungan. Syariah bertujuan memperoleh keuntungan yang halal dan membawa keberkahan. Ada juga sumber keuntungan konvensional, bunga. Syariah menggunakan prinsip bagi hasil jual, beli, atau sewa. Ada juga hubungan pihak. Dalam sistem konvensional, hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur. Dalam syariah, hubungan yang dibangun adalah kementerian dan saling percaya. Ada juga risiko dan tanggung jawab. Di sistem konvensional, nasabah menanggung risiko penuh. Di sistem syariah, risiko dibagi secara adil rata pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan mendasar inilah yang membuat sistem keuangan syariah lebih berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Instrumen keuangan syariah. Dalam praktiknya, keuangan syariah memiliki beragam instrumen atau akad yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya dan keberlanjutan. Instrumen keuangan syariah. Dalam praktiknya, keuangan syariah memiliki beragam instrumen atau akad yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya 1. Murabah atau jual beli. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjual kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang disepakati. 2. Mudharabah atau bagi hasil. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali akibat kelalaian pengelolaan. 3. Musyarakah atau kerjasama modal. Dua pihak atau lebih bekerja sama, menyatukan modal untuk usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal. 4. Ijrah atau sewa. Akad pemindahan hak guna suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Ada juga sukuk obligasi syariah. Instrumen investasi yang mewakili kepemilikan atau atas aset nyata, bukan utang berbunga. Ada juga wadiah dan qard. Prinsip titipan dan pinjaman tanpa bunga. Semua instrumen dirancang agar aktivitas ekonomi tetap produktif, namun tetap mematuhi prinsip halal dan adil. Ada juga perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan seluruh operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Fungsi utamanya tetap sama seperti bank konvensional, yaitu menghimpun dan masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk
pembiayaan, namun dengan sistem tanpa riba dan spekulasi. Produk-produk utama perbankan syariah antara lain tabungan dan deposito, mudharabah, pembiayaan, murabah, ijrah, dan musyarakah, layanan zakat, infak, dan wakaf produktif. Bank syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi halal, menguatkan sektor UMKM, menjaga stabilitas ekonomi melalui transaksi yang berbasis aset real. Di Indonesia, perbankan syariah terus berkembang pesat, terutama setelah berdirinya Bank Syariah Indonesia yang mengintegrasikan beberapa bank syariah menjadi satu entitas besar. Ada juga tantangan dalam implementasi. Meski memiliki potensi besar, keuangan dan perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti 1. Pemahaman masyarakat masih rendah. Banyak yang belum mengerti perbedaan nyata antara syariah dan konvensional. 2. Kurangnya SDM berkualitas. Diperlukan tenaga profesional yang memahami fiqh, muamalah, dan ilmu ekonomi modern. Ada juga persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah harus mampu bersaing dalam hal teknologi, efisiensi dalam layanan. Ada juga kepatuhan syariah. Diperlukan pengawasan yang ketat agar produk yang ditawarkan tidak menyimpang dalam prinsip Islam. Inklusi keuangan. Masih banyak masyarakat di daerah yang belum tersentuh layanan perbankan syariah. Menghadap tantangan ini dibutuhkan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Ada juga regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan adalah aturan dan pedoman resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga berwenang untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan syariah berjalan sesuai prinsip Islam dan hukum negara. Contohnya regulasi di Indonesia. UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi dasar hukum operasional bank syariah. Fatwa DSN atau UI menentukan kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Ada juga peraturan OJK dan Bank Indonesia mengatur tata kelola, pengawas, dan pelaporan keuangan syariah. Ada juga KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, lembaga pemerintah yang berfungsi mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Regulasi ini memastikan keuangan syariah dapat tumbuh konsisten, transparan, dan terpercaya. Ada juga peran teknologi dalam keuangan syariah. Teknologi keuangan syariah atau FINS syariah adalah inovasi digital dalam layanan keuangan yang tetap berpedoman pada prinsip Islam. Peran dan contohnya: 1. Digital banking syariah seperti Bank Syariah Indonesia Mobil dan Bank Aldin Syariah yang memudahkan nasabah bertransaksi secara halal dari ponsel. 2. Peer-to-peer financing syariah, contohnya platform Alim, Amanah, dan Etis yang mempertemukan
investor dan pelaku usaha dengan akad mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, yaitu blockchain dan smart contract digunakan untuk memastikan akad transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Ada juga zakat, infak, dan wakaf digital melalui aplikasi seperti Kitabisa atau Bandas digital. Dana sosial disalurkan lebih cepat dan efisien. Teknologi membantu memperluas jangkauan, mempercepat layanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Teman-teman, setelah kita memahami teori prinsip hingga tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah, kini saatnya kita melihat bagaimana konsep-konsep itu berhasil diterapkan dalam dunia nyata. Bagian ini kita sebut sebagai studi kasus sukses, yaitu kisah nyata tentang penerapan sistem keuangan syariah yang terbukti efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun perekonomian. Secara sederhana, studi kasus sukses keuangan syariah adalah contoh penerapan prinsip dan praktik keuangan Islam yang berhasil mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang. Keberhasilan diukur bukan hanya dari laba, tetapi juga dari kebermanfaatan, keadilan, dan keberkahan yang dihasilkan dalam konteks global maupun nasional. Ada banyak kisah sukses dari lembaga, negara, maupun program berbasis syariah. Mari kita bahas beberapa contoh yang menonjol. 1. Studi kasus global. Malaysia sebagai pusat keuangan syariah dunia, salah satu negara paling sukses dalam mengembangkan sistem keuangan syariah adalah Malaysia. Malaysia dianggap sebagai role model dunia karena berhasil mengintegrasikan keuangan syariah ke dalam sistem ekonomi nasionalnya secara menyeluruh. Bagaimana Malaysia bisa sukses itu? Pertama, pemerintah Malaysia sejak awal tahun 1980-an sudah memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan Islam internasional. Mereka membentuk lembaga regulasi khususnya seperti Bank Negara Malaysia dan Islam Financial Services Board yang mengatur standar keuangan syariah secara internasional. Keduanya, Malaysia menerapkan dual banking system, yaitu sistem di mana bank konvensional dan syariah beroperasi berdampingan, namun keunggulannya terletak pada koordinasi dan kebijakan yang kuat, sehingga kedua sistem ini tidak saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Hasilnya, kini Malaysia memiliki lebih dari 16 bank syariah sebesar menjadi pasar sukuk atau obligasi syariah terbesar di dunia dengan pasar lebih dari 50%, serta memiliki pusat pendidikan keuangan Islam internasional seperti INCEIF dan ISRA. Dari studi kasus Malaysia kita belajar bahwa kesuksesan keuangan syariah tidak hanya bergantung pada produk bank, tapi juga dukungan pemerintah, regulasi yang jelas, serta literasi masyarakat yang tinggi. 2. Studi kasus Nasional Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sekarang mari kita lihat
kisah sukses dari dalam negeri yaitu Bank Syariah Indonesia. BSI lahir pada 1 Februari 2021 melalui penggabungan 3 bank syariah BUMN, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Tujuan Margen ini adalah untuk menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global. Sebelum merger, bank-bank syariah di Indonesia terpecah dengan skala usaha relatif kecil, namun setelah penggabungan BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia dengan aset lebih dari 300 triliun rupiah. Keberhasilan BSI tidak hanya terlihat dari pertumbuhan aset dan laba, tetapi juga dari inovasi digital dan kontribusinya terhadap ekonomi umat. Contohnya, BSI memiliki aplikasi digital yang melayani jutaan nasabah di seluruh Indonesia dengan prinsip halal dan bebas riba. Melalui program BSI, UMKM Kantor Bank ini aktif membantu pelaku usaha mikro untuk naik kelas dengan pembiayaan berbasis syariah. BSI juga aktif dalam program sosial seperti zakat, infak, dan wakaf produktif. Melalui kerja sama dengan BSI, maslahat hasilnya BSI bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga penggerak ekonomi umat dan inspirasi bagi pengembangan ekonomi halal nasional. 3. Studi kasus kelembagaan sosial. Dompet duhaf dan wakaf produktif. Contoh sukses lainnya datang dari lembaga sosial Islam, yaitu dompet duhaf. Selama ini kita mengenal zakat, infak, dan wakaf sebagai ibadah sosial yang sifatnya konsumtif, hanya untuk membantu fakir miskin. Namun dompet duhaf berhasil mengubah paradigma tersebut dengan menerapkan konsep wakaf produktif. Apa maksudnya? Wakaf produktif berarti mengelola dana wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Keuntungan dari hasil usaha itu kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Contoh nyata, dompet duhaf membangun rumah sakit wakaf yang sepenuhnya dibiayai dari hasil pengelolaan aset wakaf. Mereka juga mengembangkan sektor pertanian dan peternakan wakaf yang memperdayakan petani dan peternakan lokal. Studi kasus ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berfungsi di sektor perbankan, tetapi juga bisa menjadi solusi sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan umat. Ada juga studi kasus fintech syariah, Alami Syariah, dan Amanah. Selain lembaga konvensional, kesuksesan juga muncul dari sektor teknologi keuangan atau fintech syariah. Salah satu contoh yang menonjol di Indonesia adalah Alami Syariah dan Amanah Fintech Syariah. Kedua platform ini menggunakan sistem peer-to-peer financing, yaitu mempertemukan investor dengan pelaku usaha mikro secara langsung melalui platform digital, tentu dengan akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah.
Contohnya, seorang pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha bisa mengajukan pembiayaan melalui aplikasi Alami. Investor yang tertarik bisa menyalurkan dana dan keuntungan akan dibagi sesuai nisabah bagi hasil semua transaksi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan diaudit oleh OJK. Unggulannya adalah transaksi cepat, aman, dan transparan. Tidak ada bunga, memperkuat ekonomi umat di sektor real. Hingga kini Alami telah menyalurkan pembiayaan ratusan miliar rupiah kepada ribuan pelaku usaha mikro di Indonesia. Inilah contoh nyata sinergi antara syariah di teknologi digital yang berhasil. Ada juga studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Baitul Mal wa Tamil atau BMT. Kisah sukses lain datang dari lembaga keuangan mikro bernama Baitul Mal wa Tamil BMT. BMT merupakan lembaga keuangan yang menggabungkan dua fungsi. Baitul Mal untuk kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitul Tamil untuk kegiatan bisnis dan pembiayaan mikro. BMT sangat berperan penting terutama di daerah pedesaan. Mereka melayani masyarakat kecil yang tidak memiliki akses ke bank konvensional tetapi tetap membutuhkan pembiayaan untuk usaha. Contoh sukses adalah BMT UGT Sidogiri di Jawa Timur. BMT ini didirikan oleh santri pondok pesantren Sidogiri dan kini berkembang menjadi lembaga besar dengan ratusan cabang. Di seluruh Indonesia, mereka berhasil menyalurkan dana pembiayaan bagi hasil kepada pedagang kecil dan petani, sekaligus menyalurkan zakat dan infak untuk kegiatan sosial.